Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 3 yang kita pelajari adalah tokoh dan penemuan. Adik-adik, siapa yang tahu penemu listrik pertama kali? Ya, betul, yaitu Michael Faraday. Michael Faraday merupakan seorang ilmuwan Inggris yang lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris, Newington, Bath. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Yuk kita cari tahu. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, selanjutnya kalian baca sampai beres. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah materai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, ini ada beberapa pertanyaan dari teks yang kita sudah baca. Mari kita buka bareng-bareng. Teks tersebut terdiri dari atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua, yang A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara beruntun. Paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? C. Apa perbedaan rangkaian listrik, seri, dan paralel? Paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya, topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang arus listrik. Paragraf kedua, yang A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Yang B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara urutan. Jawabannya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian dari gardu-gardu penerima
Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jawabannya, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Jawabannya, manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawabannya, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jadi kesimpulannya, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Betapa penting peran listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya, pesan yang disampaikan oleh penulis adalah proses arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Perhatikan gambar berikut. Mari kita belajar bersama-sama. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Apakah kalian tahu apa komponen-komponen pada senter tersebut? Jika tidak tahu, mari kita belajar bersama-sama. Yuk kita cari tahu. Nomor 1 adalah nama komponennya baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Nomor 2, nama komponennya adalah lampu reflektor. Fungsinya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Nomor 3, nama komponennya switch atau saklar on-off. Fungsinya menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nomor 4, nama komponennya lempengan logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Tapi jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala?
Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup untuk mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Dua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter dari baterai arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Dari saklar, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam atau menuju resistor, kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada senter adalah LED. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Sekarang, kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Bahan yang diperlukan dan alat yang digunakan silakan kalian isi sendiri. Jika sudah membuat rangkaian listrik, ayo kita amati. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Tuliskan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagian berikut. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sebelum ada listrik, 1. Contohnya, menyetrika baju menggunakan setrika areng. Setelah ditemukan listrik, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Nomor 2. Sebelum ditemukan listrik, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Tapi setelah ditemukan listrik, bisa menggunakan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin tinggi. Yang ketiga, sebelum ditemukan listrik, masyarakat hanya bekerja di siang hari. Tapi setelah adanya listrik, kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. 4. Sebelum ditemukan listrik, belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Tapi setelah ditemukan listrik, belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. Yang kelima, sebelum ditemukan listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Tapi setelah adanya listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa banyak dilakukan di malam hari. Nah, sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Yang pertama, setrika areng. Jadi setelah ada listrik, setrika listrik. Kemudian kedua, komunikasi jarak dekat. Setelah ada listrik, komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, bekerja di siang hari. Dan setelah ada listrik, bekerja bisa di malam hari. Dulu kita belajar malam-malam menggunakan lampu minyak,
tapi sekarang bisa menggunakan dengan lampu listrik dan lampu belajar. Yang kelima, pentas seni kegiatan apapun dulu itu hanya dilakukan di siang hari, tapi setelah ada listrik, kegiatan pentas seni dan kegiatan yang lain bisa kerjakan di malam hari. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti di lain hari. Adik-adik, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.